31. Memperbaiki pingin kekaisaran. 1. Di dalam Shimen, ada lebih banyak ruang dari yang dibayangkan, ada ribuan bahan obat di dalamnya, masing-masing bahan obat tampaknya spiritual, dan permukaannya memancarkan cahaya yang aneh. Di tengah Shimen, ada tripod obat besar. Xiaoyan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang memperbaiki ramuan kekaisaran. Dia dengan hati-hati mengamati resep dan kemudian menghitung ramuan di sekitarnya satu persatu. Hanya ada 3 pasang obat untuk pelopor. Itu berarti saya hanya memiliki 3 peluang. Mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk, Xiaoyan dengan tenang duduk di depan Yao Ding. Xiaoyan menghela napas perlahan, menenangkan pikirannya yang bersemangat dengan kecepatan tercepat, dan tangannya yang ramping perlahan diletakkan di mulut api Yao Ding. Oh, dalam suara sekecil apapun, sinar api kuning muda keluar dari ujung jari Xiaoyan, dan segera ujung jari memantul, dan nyala api berubah menjadi streamer yang melintas ke tripod obat seperti kilat. Sebuah kuil kacau kuning pucat baru saja memasuki tripod obat, dan tubuh kecilnya tiba-tiba membengkak. Dalam waktu singkat, api kecil berubah menjadi api yang mengamuk, terbakar dengan panik di dalam tripod obat, dan dengan kuning pucat naik, tripod obat berwarna merah di permukaan lebih misterius dan menyilaukan, dan terlihat seperti tarian kembang api yang menawan. Tripod obat di benua Doudian benar-benar tidak biasa. Tripod obat yang Anda dapatkan di benua pertempuran sama sekali tidak sebanding dengan itu. Melihat permukaan yang masih memancarkan tripod obat merah, Xiaoyan melirik. Kepuasan. Setelah suhu di tripod obat mencapai suhu konstan, telapak tangan Xiaoyan mengambil trik, dan bahan obat yang memancarkan beberapa rasa kuno disedot ke dalamnya. Meskipun bentuk bahan obat ini tidak terlalu baik, tetapi dari tubuh aroma kuat obat-obatan dan perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan laut, tetapi membiarkan orang tahu sekilas, ini tidak biasa. Menurut pengenalan resep, zat ini disebut Lingzi kuno, yang terbentuk di pegunungan yang dalam dan terkondensasi oleh energi yang sangat murni setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika orang budidaya menyerap dan memurnikannya, itu akan memperkuat semangat juang. Sangat jarang bahkan di benua-benua, dan merupakan bahan obat yang sangat penting di kalangan Fangwar. 2 jari mengayunkan, cabang roh kuno. Perubahan makna dengan cepat masuk ketika ujung jari menembus, dan udara di sekitarnya tampak penuh dengan atmosfer kuno. Dengan lembut dilemparkan, Gu Lingzi dimasukkan ke dalam tripod obat dengan sangat akurat, dan api kuning pucat melonjak seperti mulut besar, menelannya langsung. Menghadapi api yang menyala, cabang Lingzi kuno tidak duduk diam, tetapi mengirimkan aliran kabut dengan atmosfer kuno untuk melawan, mencoba menghentikan erosi suhu tinggi. Kabut dan api kuning pucat saling mengikis, dan dalam suara jangkrik, bahkan ada kabut putih samar di persimpangan. Cabang Lingzi kuno ini mampu terlibat dalam kebuntuan jangka pendek dengan kekacauan suci karena energinya yang sangat kuat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, itu adalah bahan obat yang sangat langka di benua-benua. Melihat adegan ini di tripod obat, Xiaoyan kagum dan segera pindah, hanya untuk melihat suhu di dalam tripod obat. Menyala. Di bawah pembakaran kekacauan dan tempat-tempat suci yang semakin panas dan tinggi, cabang spiritual kuno akhirnya tidak bisa menahan, dan di permukaan, hal-hal yang tampaknya diubah oleh energi mereka sendiri seperti hal yang nyata mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga merasa lega, berkat fakta bahwa dia menggunakan api langit. Jika digantikan oleh api aneh sebelumnya, aku takut butuh setidaknya 1 atau 2 hari untuk menyempurnakan cabang roh kuno. Waktu, dalam hal ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga konsumsi daya dendam sangat besar. Skyfire memang sebagus senjata ajaib bagi apoteker di daratan. Pemurnian berlangsung selama sekitar 1 jam, dan cabang roh kuno yang kokoh akhirnya sepenuhnya berubah menjadi cairan kuning kuno. Cairan itu mengalir dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Pertama kali penyulingan berhasil, ini tentu saja membutuhkan kemampuan pengendalian api yang kuat dari Xiaoyan. Pemurnian Lingzi kuno selesai, Xiaoyan menghabiskan setengah jam sebelum dipadamkan,
dan kemudian tanpa istirahat, telapak tangannya memindahkan jenis ramuan obat lain yang juga keras kepala menjadi obat. Bab 32, Ramuan Kekaisaran yang disempurnakan, 2. Waktu berlalu perlahan di ruang batu yang tertutup, tetapi berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiao yang secara bertahap berkurang, dan aroma obat yang kuat bercampur satu sama lain tertinggal di ruang batu, seperti awan kabut. Pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama pemurnian, Xiao Yan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang telah dihancurkan, dan dia sangat menyesal. Wajah Xiao Yan mulai terlihat bermartabat, dia tahu itu hanya sangat sulit ketika dia sampai di belakang. Meskipun Fang Ward sedang melihat ramuan kaisar, itu dapat dianggap sebagai produk Cina. Ramuan ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada kaisar yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama, tetapi untuk pertempuran yang baru saja memasuki level baru. Namun, kaisar memiliki peran yang sangat kuat yang dapat mengurangi atmosfer yang tidak stabil ketika baru saja dipromosikan dan menstabilkannya. Efek ini memiliki godaan besar bagi sebagian besar kaisar. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki pelopor ini, Anda memerlukan banyak bahan dan ada banyak hal yang langka. Jika Anda tidak menyiapkannya untuk Xiaolong, Anda tidak tahu tahun berapa monyet itu akan Anda dapatkan, dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkan semua bahan-bahan ini. Dengan berlalunya waktu, Xiao Yan akhirnya berhasil memperbaiki semua esensi tanaman obat yang dibutuhkan oleh Wang Wudan. Pemurnian tersebut membuat pikiran Xiao Yan sedikit lelah. Oh, banyak cairan obat baru saja bersentuhan, dan fluktuasi energi yang hebat meletus segera dalam suara rendah. Cairan obat murni yang hanya disuling setelah beberapa saat, terkejut dan hilang oleh sebagian besar. Merasakan perubahan pada Yao Ding, Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Tentu saja, setiap kali, ini benar-benar sulit untuk pertama kalinya. Duduk di depan Yao Ding, Xiao Yan mengerang sesaat, dan dalam benaknya terus memutar kembali beberapa penglihatan yang dihasilkan ketika bahan obat menyatu. Setelah lama, dia menatap lagi, dibersihkan dan mulai lagi. Memperbaiki elisir adalah hal yang membosankan dan membosankan. Setelah Xiao Yan gagal untuk pertama kalinya, butuh hampir 10 hari sebelum memperbaiki bahan obat kedua. Kali ini, karena kontrol hati-hati Xiao Yan bahwa tidak ada masalah lagi selama fusi. Ramuan itu akan mengembun, Xiao Yan sangat gugup, dan dengan hati-hati mengendalikan roh suci yang kacau, karena takut ada perbedaan, tetapi pada saat terakhir, masih ada sedikit penyimpangan, jadi, setelah gagal, tungku bahan obat yang berharga dihilangkan lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiao Yan meneteskan darah. Bahan obat ini tidak diperoleh hanya dengan mengatakan, "Sial, aku masih meremehkan kesulitan ramuan ini." Memaksa hati yang berdarah, Xiao Yan dengan tenang merangkum pelajaran yang baru saja gagal. Hanya selangkah dari kesuksesan, kegagalan terakhir masih karena saya terlalu cemas untuk mencapai kesuksesan dan kehilangan normalitas saya, yang menyebabkan gerakannya agak tidak berbentuk. Tampaknya mentalitas sangat penting. Menyadari hal ini, Xiao Yan secara bertahap menenangkan pikirannya, bernapas beberapa kali secara merata, dan mengeluarkan ramuan herbal terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya, dan jika dia gagal lagi, pemurnian pertama Imperial Pingin ini hanya dapat menyatakan kegagalan. Mata tertuju pada bahan obat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya mengertakkan giginya dengan keras, sidik jari bergerak, dan roh suci kuning pucat bangkit kembali. Nyala api berkobar, dan nyala api kuning muda menyinari wajah Xiao Yan yang luar biasa berat, tampak sangat dingin. Bahan obat yang berharga, dengan tangan Xiao Yan naik turun, terus jatuh ke Yao Dingxi di tengah, langsung tertelan nyala api. Waktu berlalu dengan tenang seperti pasir ujung jari di antara nyala api, dan Xiao Yan mulai samar-samar muncul di dahi, dan penyempurnaan terus-menerus selama hampir sebulan membuatnya merasa sangat lelah. Dan jika Anda berjuang, jika itu bukan kekuatan jiwa dari wilayah kaisar dan kekuatan kaisar bintang 1 pada jangka menengah, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukungnya. Bab 33, Ramuan Kekaisaran yang disempurnakan, 3.
Kali ini, Xiao Yan hampir menenggelamkan jiwa-jiwa kaisar ke dalam tripod obat-obatan. Apapun yang terjadi di dalamnya dapat dilihat olehnya pada saat pertama, dan dalam perhatiannya yang intens. Selanjutnya, banyak cairan obat murni dan murni dalam tripod obat-obatan juga secara bertahap mulai melebur. Perpaduan itu terjadi dalam Xiao Yan yang gemetar dan tenang, tetapi untungnya, tidak ada kesalahan yang dilakukan pada langkah ini, dan ketika perpaduan solusi obat selesai, massa cairan berwarna-warni berukuran setengah kepalan tangan muncul. Dalam tripod obat, melihat massa cair bercampur satu sama lain, hati Xiao Yan tidak mati lemas karena ini. Pikirannya masih tegang, dan kekuatan jiwa kerajaan kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna, dan perlahan-lahan melepaskan suhunya. Banyak cairan obat di dalam massa cair mulai membumpal sepenuhnya. Dengan menyusut dan mengembunnya massa cairan secara perlahan, sekitar setengah hari kemudian, permukaan massa cairan secara bertahap menjadi keras, dan permukaan eliksir yang kasar terbentuk secara bertahap. Melihat prototipe eliksir yang akhirnya terbentuk, batu penghancur Xiao Yan akhirnya ditarik. Langkah-langkah paling sulit telah selesai. Selanjutnya, selama panas dipertahankan, eliksir dari eliksir tersebut dibudidayakan dengan baik. Vanguard itu harus dianggap berhasil disempurnakan. Namun, harus ada danlei dalam obat ini, dan ketika Xiao Yan memikirkannya, suara teredam perlahan-lahan menyebar dari obat. Boom! Di aula yang tenang, ada aroma bunga yang samar. Xiao Long dan Xiao Li duduk dengan tenang dan membosankan. Yang pertama lebih baik, tetapi pipi tua yang terakhir dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia sudah masuk hampir sebulan. Kenapa tidak apa-apa? Duduk lagi sebentar, Xiao Li akhirnya tidak tahan untuk berdiri. Alkimia memakan waktu dan mendesak, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memperbaiki eliksir kekaisaran. Tentu saja, itu akan memakan waktu lebih lama. Xiao Long meletakkan volume resep kuning pucat. Dia melirik ke arah Shishi dan berkata, "Tunggu sebentar, itu harus cepat. Kau mengatakan ini hampir 10 kali. Begitu, kali ini kau memalingkan muka, tidak mungkin anak ini membuat fangotan untuk pertama kalinya." Itu bukan obat kaisar biasa. Xiao Li mencibir bibirnya dan bergumam di mulutnya. "Apakah kamu meragukan penglihatanku? Nah, mengapa kita tidak bertaruh?" Alis Xiao Long berkedip, matanya bersinar, dan ketika berbicara tentang judi, Jin Li segera datang. "Pergi dan pergi, siapapun yang bertaruh denganmu, saat kamu berbicara tentang perjudian, kamu bersemangat. Kamu tidak tahu bahwa kamu akan kehilangan setiap perjudian? Kecanduan sangat hebat. Siapa bilang aku harus kehilangan setiap pertaruhan? Beberapa waktu yang lalu aku masih bersama lelaki tua itu." "Menangkan makanannya," kata Xiao Long dengan bangga. "Itu yang akan kamu beli. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Kalau begitu kamu berani bertaruh?" Xiao Long berkata tidak yakin. "Taruhan apa? Taruhkan keluargamu Xiao Qi. Jika Xiao Yan telah menyempurnakan Vanguard kali ini, kamu akan menugaskan Xiao Qi dari keluargamu kepadanya. Jika Xiao Yan tidak memperbaikinya, aku akan secara khusus membuat badge Xiao Qi untuk keluargamu. Bagaimana dengan ramuanku?" Ini? Xiao Li ragu-ragu sejenak. Jika Xiao Yan benar-benar menyempurnakan Vanguard kali ini, maka bakat Xiao Yan untuk memperbaiki obat mungkin tidak baik. Bakat Xiao Yan yang tak tertandingi dalam budidaya pertempuran, Xiao Li sudah melihatnya. Dia juga memiliki bakat luar biasa, maka Xiao Yan bukanlah seorang jenius biasa. Dia menugaskan Xiao Qi kepadanya, mengatakan bahwa itu tidak terlalu tinggi untuk dipanjat, dan dia tidak akan pernah menderita. Memperbaiki eliksir dapat menghasilkan banyak uang. Anda tahu, sangat sulit bagi Xiao Long untuk secara pribadi memperbaiki ramuan untuk generasi yang lebih muda. Kali ini, jika bukan karena keluarga berbakat Xiao Yan, tidak mungkin bagi Xiao Long untuk memperbaiki ramuan untuk Xiao Yan. Bab 34, Ramuan Kekaisaran yang disempurnakan,
4. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiao Li tidak lagi ragu, baik di dalam maupun di luar, orang bodoh tidak bertaruh. Xiao Li menyetujui taruhan Xiao Long dan duduk kembali di kursinya, tetapi ketika dia baru saja duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran tiba-tiba menyebabkan Xiao Long dan Xiao Li saling memandang sejenak, dan kemudian mata mereka bergerak ke arah yang sama dengan Shishi, di mana gelombang energi yang luar biasa kaya dengan cepat terbentuk. Tampaknya alkimia akan berhasil. Xiao Li, haha, jangan menyesali kontraknya. Xiao Long sedikit bersemangat. Xiao Li diam-diam senang. Xiao Yan, sungguh jenius. Sepertinya Dan Lei juga akan mendarat. Aku tidak tahu apakah bocah ini bisa menolaknya. Merasakan fluktuasi energi yang kaya, Xiao Long memiliki sedikit kegembiraan di matanya, dan setiap ramuan tingkat tinggi akan menarik powerful Dan Lei. Hati-hati, Dan Lei akan datang. Ini Dan Lei yang telah dipromosikan. Jika bocah itu tidak bisa melawan, kita harus naik untuk membantu, kalau tidak, dia akan terluka parah, kata Xiao Long dengan suara berat. Namun, suaranya baru saja jatuh, dan fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba meroket ke tingkat yang mengerikan, dan kemudian hanya suara gemericik terdengar, dan seberkas energi sekitar setengah kaki ditembak langsung keluar dari ruang batu. Melalui langit-langit, lurus ke langit orang Xiao. Melihat sinar cahaya yang memecahkan langit-langit dan melesat ke langit, bahkan wajah Xiao Long tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah, dan kemudian dia berbisik dan terkejut, saya tidak berharap anak ini mencapai daceng pertama kali ini. Saya khawatir saya bahkan tidak memiliki bakat untuk pemurnian. Mengambil Dan Lei juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Ramuan kekaisaran terlalu sombong, menyebabkan kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak bisa menangkap guntur dan melindungi ramuan itu, maka ramuan itu akan dihancurkan, yang berarti pemurnian. Kegagalan utama obat, oleh karena itu, untuk mengambil Dan Lei, untuk melestarikan obat, juga merupakan bagian dari teknik pemurnian, tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan Dan Lei, disertai dengan peningkatan kualitas obat, Dan Lei, bukan tidak biasa bagi Dan Lei untuk dibandingkan tanpa rasa kebijaksanaan sedikitpun. Setelah Dan Lei, seorang apoteker penyulingan biasa, sulit untuk melanjutkan tanpa kekuatan seorang kaisar bintang di jangka menengah. Dalam pandangan Xiao Long, tidak terlalu sulit bagi kekuatan bintang menengah Xiao Yan untuk mengambil alih Dan Lei ini, tetapi tidak mudah untuk mengambil alih Dan Lei tanpa cedera, bahkan jika itu sial. Untuk satu hal, ramuan itu hancur ketika menerima Dan Lei, dan itu bahkan bisa menyebabkan cedera serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan-lahan terbuka, dan awan yang berjatuhan muncul di langit orang-orang Xiao, dan awan itu berkilauan dengan awan kuning pucat. Xiao Yan menatap energi yang berkumpul di sekitar awan yang berjatuhan, melangkah keras, dan tubuhnya tiba-tiba memasuki langit orang-orang Xiao. Melihat awan yang berputar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara, tetapi melihat bahwa petir Dan Lei begitu kuat, saya berharap bahwa tubuh Raja Utara tidak akan mampu melahap Dan Lei, tetapi saya khawatir dia akan tubuhnya meledak terbuka. Setelah Xiao Yan keluar, Xiao Li dan Xiao Long juga dengan tergesa-gesa terbang keluar dari ruangan, melihat ketenangan di wajah Xiao Yan sambil memandang ke awan, keduanya sedikit bingung, menghadapi Dan Lei yang begitu kuat. Xiao Yan ternyata jadi tidak takut. Awan guntur melonjak hebat di langit, dan ada guntur yang indah menusuk langit, dan langit dan bumi diterangi seperti siang hari, begitu kuat dan kuat. Bergulirnya awan petir 5 warna menjadi lebih dan lebih ganas, guntur yang dalam terdengar terus-menerus, dan guntur petir mengguntur menembus awan. Oh, ketika Thundercloud jatuh, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur yang kuat, seperti ular sanca, menyapu dari awan, dan kemudian merobek ruang, membawa Doraemon yang mengerikan, menghadap Xiao Yan. Shitai terbang dengan ganas. Xiao Yan tidak berani mengabaikan dan merasakan penindasan kekuatan yang kuat, sidik jarinya tiba-tiba melambai dan berubah. Melihat guntur besar,
Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan siap untuk mengambil Dan Lei secara langsung. Xiao Long melihat Xiao Yan menghadap Dan Lei secara langsung, dengan dengungan di kepalanya, apakah bocah ini akan melawan Dan Lei? Xiao Long sangat kaget, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak tahan menghadapi Dan Lei dari garda depan ini. Itu akan menjadi cedera serius bahkan jika Dan Lei diblokir oleh keberuntungan. Bab 35, Ramuan Kekaisaran yang disempurnakan, 5. Xiao Yan tidak bisa menjemput Dan Lei, Xiao Long terbang ke arah Xiao Yan dan minum. Bocah pergi, dia tidak bisa mengambil guntur. Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Long, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan guntur. Guntur jatuh dan mengenai Xiao Yan. Xiao Yan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur, dan tubuhnya bergetar. Tepat ketika Thunder hendak menyentuh telapak tangan Xiao Yan, cincin kanan Xiao Yan berkelebat dengan kilatan emas. Naga guntur besar muncul di depan Xiao Yan, dan Dan Lei, yang telah jatuh, tiba-tiba muncul. Digigit naga guntur, ini tentu saja naga guntur Jiu Xuanjin, naga falcon yang telah dibudidayakan di Jinta sejak lama. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiao Long berhenti sejenak, menyaksikan Dan Lei yang mempesona dikonsumsi oleh naga guntur, sangat terkejut. Menurut catatan data, meskipun naga guntur yang dihasilkan dalam lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, naga guntur ini tidak memiliki catatan kekuatan apa yang harus berevolusi. Tidak heran orang ini begitu yakin bahwa Thunder Dragon dapat melahap Dan Lei. Faktanya, Xiao Long salah menebak, Xiao Yan tidak tahu kalau Thunder Dragon bisa menelan Dan Lei. Dia awalnya ingin melawan dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Dia buru-buru menurunkan bentuk tubuhnya dan menstabilkan fangotan yang secara bertahap terbentuk dia oding. Sejumlah energi aneh memasuki elisir, dan elisir yang tidak terlalu halus mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Boom! Dan Lei yang lain terjatuh dengan parah, tetapi tanpa kejutan, itu langsung ditelan oleh burung hantu naga yang melayang di atas tubuh. Setelah menelan Dan Lei 2 kali, permukaan tubuh emas naga itu terlintas oleh kilat. Warna emas telah menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Boom! Boom! Guntur yang indah, seperti naga yang meraung, mengaum dan menari di langit, membawa guntur yang cerah, dan menyapu langit. Di atas langit, guntur dan guntur meraung tanpa henti, dan Dan Lei yang jatuh, seperti mesin guntur dan kilat, terus-menerus melontarkan sejumlah guntur yang semakin indah, dan kemudian ditelan oleh naga. Bayi ini cukup banyak. Xiao Li, yang berdiri setelah Xiao Long Sheng, tersenyum. Xiao Long mengangguk, melihat naga guntur ini. Xiao Long tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit cemburu. Alangkah baiknya jika ia juga memiliki binatang buas. Itu akan datang. Dengan lembut menjilat bibirnya, dan mata gelap Xiao Yan penuh harapan. Setelah setengah jam membaptiskan Dan Lei, tubuh Long Yan awalnya ditutupi dengan tubuh emas yang cerah. Pada saat ini, hampir seluruh tubuh berubah menjadi warna emas yang lebih dalam. Boom! Dan Lei terus tidak mau melampiaskan malapetaka. Setelah 10 menit, dia akhirnya harus menyerahkan nasib ditelan. Fluktuasi energi di awan perlahan-lahan melemah, dan awan guntur yang berada di bawah tekanan sedang menonton dengan mata yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, perlahan menyebar. Ketika Dan Lei yang mengerikan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menemukan bahwa setelah Long Ying menelan Dan Lei, napasnya telah sangat meningkat lagi. Jiu Xuanjin Lei Long awalnya masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan melahap Thunder. Melihat tubuh emas Lei Long yang lebih dalam, Xiao Yan tersenyum, dan segera mengalihkan matanya kembali ke tripod obat. Energi di sekitarnya berkumpul, dan langkah terakhir dan paling sulit akhirnya berlalu. Ramuan Kaisar juga akan berhasil disempurnakan. Xiao Yan memasukkan jejak roh suci yang kacau balau untuk menghangatkan perlahan, permukaan kasar ramuan itu berangsur-angsur berubah. Ditangkap, boom! Gelombang energi berlalu dari elisir. Sosok Xiao Yan ditangguhkan di atas langit. Pada saat ini,
Bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Setelah semua, Kaisar Pil lahir di tangan Xiaoyan. Ternyata itu benar-benar berhasil. Mengambil dandelion, telapak tangan Xiaoyan bergetar sedikit. Hasil kali ini agak tak terduga. Bahkan dengan kemampuan dan kekacauan saat ini, ia ingin memperbaiki elisir kekaisaran. Tingkat keberhasilan tidak akan pernah melebihi 10%. Sama seperti semua orang kecewa dengan perubahan visi langit, sinar tiba-tiba melintas ke langit, segera seperti kilat, dengan cepat bergegas menjauh dari satu sisi, dan setelah angka itu, dan siang kaya sama kayanya dengan esensi rata-rata. Kali ini alkimia Xiaoyan menarik banyak orang untuk menonton, karena setiap kali sebelum alkimia Xiaolong langsung menekannya, dan bahkan Danlei langsung menekannya. Kekuatan Xiaoyan secara alami tidak dapat mencapai tingkat Xiaolong. Selain itu, ini adalah Danlei yang telah ditingkatkan, sehingga gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak orang. Bab 36, Ramuan Kekaisaran yang disempurnakan, 6. Fan Choutin, dia akan melarikan diri. Datian Zhao Zhang, jejak telapak energi besar, yang membawa tekanan angin kencang, jatuh dari langit dengan ganas, dan menghantam kecemerlangan itu. Tamparan adalah untuk memancarkan cahaya dari permukaan tubuhnya, dan cahaya itu menyebar, gemetar-gemetar. Qian Ying muncul di hadapan Xiao Long dan Xiao Li. Rambut hitam panjang Qian Ying, halus dan bergerak, mata besarnya yang indah menatap Xiaoyan dengan ngeri, penampilan yang menyedihkan. Sejak dia lahir, dia memiliki kebijaksanaan seperti itu dan menggunakan metode seperti itu untuk membingungkan orang. Ramuan kaisar benar-benar luar biasa. Xiaoyan memandang wanita cantik ini dengan giok telanjang di depan matanya dengan aneh, tetapi dia sedikit tersenyum dan berkata, elisir tidak memiliki perbedaan gender. Kamu terlihat seperti ini, itu seharusnya sudah berubah dari saat sebelumnya. Mendengar ucapan Xiaoyan, wanita miskin dan cantik yang awalnya menyedihkan tiba-tiba terkejut, dan tubuhnya mundur tajam. Xiaoyan melangkah maju, muncul tepat di depan wanita itu, menunjukkan, dan mendarat di dahinya seperti kilat, tanda jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan munculnya tanda ini, wanita itu tubuh Jiao juga bergetar, dan kemudian tubuh itu berangsur-angsur menjadi ilusi, berubah menjadi ukuran lengkeng, berlama-lama dengan berbagai bulat harum dan elisir kuning pucat. Xiaoyan mengambil botol giok dari selera, dan dengan hati-hati mengisi botol giok vanilin, ramuan kekaisaran yang telah ia bekerja keras untuk pertama kalinya, ke dalam botol giok dengan hati-hati. Ketika melihat Xiaoyan menerima ramuan, banyak orang di bawah ini menunjukkan rasa iri. Pada saat ini Long yang telah terbang ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan menatap kedua leluhur di sampingnya. Terima kasih atas leluhurmu. Xiaoyan berterima kasih pada Xiao Long di depannya. Ada orang-orang berbakat atas nama Jiangshan. Bakat anak itu dalam memurnikan obat-obatan benar-benar luar biasa. Di antara orang-orang Xiao, aku takut bahwa jenius seperti itu milikmu sendiri. Tapi nak, meskipun kau menjadikan Imperial Pindan obatnya berhasil dan dipromosikan sebagai salah satu kaisar, tetapi dengan teknik pemurnian Anda saat ini, mau mengatakan bahwa itu dapat dilihat di mana-mana di seluruh benua, bahkan di Dizhou. Anda harus tahu bahwa kaisar bukanlah elisir dengan kualitas terbaik. Xiao Long si Xiao yang tertawa dengan ekstasi setelah menyempurnakan Emperor Pil. Salah satu produk Emperor? Kelas berapa? Emperor Pil bukan kualitas tertinggi. Xiao Li mengangguk. Mungkin ada terlalu banyak untuk dikatakan tentang ramuan ini. Tidak jelas pada 1,5. Dia hanya menjentikkan jari, dan sinar cahaya menembak langsung ke alis Xiaoyan. Pengenalan apoteker dan ramuan tiba-tiba muncul dalam pikiran Xiaoyan. Posisi apoteker pemurnian telah sangat diperkuat di benua ini. Farmasi penghilangan telah meringkas banyak tingkat statistik menjadi 5 peringkat dan 10 peringkat dan total 10 tingkat, yaitu 1 peringkat kaisar adalah pangkat kaisar. Produksi elisir kekaisaran adalah produk kekaisaran, dan tidak ada pesanan,
Produk kedua dan ketiga dari Kaisar adalah Apoteker Orde Kuning, produk keempat dan kelima Kaisar adalah Swansian, produk keenam dan ketujuh dari Kekaisaran adalah Kekaisaran, 8 kelas dan 9 kelas adalah peringkat surgawi, dan di luar 9 kelas Kaisar adalah peringkat dunia bawah. Di daratan Doudi, ini sedikit berbeda dari Douki kontinental. Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antara produk yang sama di tingkat yang sama, selama Anda rajin dan memiliki konsumsi material yang cukup, tidak begitu sulit untuk dibayangkan hanya mengkonsumsi sumber daya. Jadi, ada keluarga yang kuat masih bisa dibudidayakan, tetapi kesulitannya adalah untuk meningkatkan di antara peringkat, seperti dari 9 kelas biasa ke tingkat pertama Kaisar, dari kelas kuning dari kelas 3 Kaisar ke tingkat misterius dari kelas 4 Kaisar. Kelas 5 dari kelas 5 hingga kelas 6 Kaisar, kelas 7 hingga 8 kelas Kaisar, ini tidak hanya dengan kerja keras dan sumber daya, itu jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Jauh lebih besar. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menerobos kehidupan mereka dan bahkan memberikan hidup mereka. Dan Jia dan Zhao lintas batas 10 kali lebih besar dari Danzang biasa sebelumnya. Ini telah menyebabkan apoteker yang tak terhitung jumlahnya terjebak di tingkat naik, apalagi melampaui tingkat langit. Oleh karena itu, apoteker pemurnian kekaisaran biasa menyumbang sebagian besar, jumlah tatanan kuning sangat kecil, tatanan Xuan relatif jarang, bagaimanapun, tidak ada yang namanya apoteker pemurnian kelas negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis di Tianji. Adapun alkemis di dunia bawah, saya takut bahwa keberadaan yang mengerikan seperti itu tidak dapat terjebak oleh benua. Wilayah kekaisaran tidak lagi menjadi penguasa kekuatan jiwa telah menjadi lebih misterius dan tak terduga di benua ini. Di atas wilayah kekaisaran, kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan, suasana hati, dunia, dan dunia. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar melangkah. Konsep artistik saja tidak jauh di atas benua. Adapun dunia, itu adalah keberadaan yang langka, dan dunia adalah tingkat yang legendaris. Dikatakan bahwa orang yang kuat dari konsepsi artistik dan jiwa dapat melakukan perjalanan ribuan mil, dan tidak mengherankan untuk merasakan hal-hal yang berjarak ribuan mil atau bahkan lebih jauh lagi. Menyediakan aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa dari wilayah Kaisar di bawah kondisi-kondisi ini dapat dikatakan tidak berharga. Mengetahui informasi ini, Xiao Yan tiba-tiba memiliki kerinduan yang sangat besar untuk keadaan seperti itu. Kamu kenal aku, nak. Meskipun kamu telah berhasil memperbaiki Imperial Pinyin untuk pertama kalinya, kamu telah dipromosikan ke salah satu dari mereka. Tetapi jika kamu mengeksplorasi sendiri, masih sangat sulit untuk dipromosikan ke Huangji Refiner. Kelas 3, mungkin aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak tahu apakah kamu mau. Bab 37, Memperbaiki Pinyin Kekaisaran, 7. Dengan mengedipkan matanya, Xiao Yan menatap tatapan Xiao Long dan langsung menjadi cerah. Huang Jie, seorang apoteker, juga makhluk langka di Dizhou. Di atas Dizhou, hanya ada beberapa apoteker penyulingan di Huangji, dan siapa apoteker peringkat ketiga di Huangji yang bisa mencapai kelas 3 Kaisar? Xiao Long adalah orang pertama di industri pemurnian di Dizhou. Namun, obatnya sudah tua. Kamu tidak harus menyembahku sebagai guru. Aku hanya akan memberikanmu resep dan mengarahkanmu ke beberapa metode pemurnian. Adapun yang lain, aku tidak akan memaksamu, nak, tidak bisakah kamu belajar? Xiao Long memandang Xiao Yan, yang tidak pasti, dan beberapa tidak. Tanya tidak sabar. Terima kasih, Xiao Long Ancestor. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada sedikit rasa terima kasih di matanya, tidak lagi ragu, mengangguk cepat dan berterima kasih. Jika Anda datang ke benua ini sendiri, tidak ada resep atau herbal. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang penyulingan obat? Tidak perlu membicarakannya, aku ingin mengucapkan terima kasih, hahaha. Xiao Long tertawa, terima kasih. Xiao Yan bertanya-tanya, tidak lagi,
Hahaha. Tawa Xiao Long sedikit sombong. Xiao Long jago judi, tapi judinya tidak pernah sangat bagus. Dia hampir kehilangan setiap judi. Kali ini dia benar-benar menang, dan dia menang dengan Xiao Li yang tidak pernah berjudi. Bagaimana dia bisa bahagia? Xiao Li tidak bisa mengatakan apa-apa nanti. Dia akan kehilangan setiap pertaruhan. Haha, pikirkanlah dan berbahagialah. Xiao Li muncul dan mengerutkan kening dan bertanya, "Tunggu sebentar, jangan bicara tentang yang lain, Xiao Long. Kamu mengajari Xiao Yan memurnikan obat, tetapi kamu tidak ingin dia menyembahmu sebagai guru. Apa maksudmu?" Xiao Long buru-buru menarik Xiao Li pergi dan melirik Xiao Yan yang jauh. Dia berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar. "Xiao Yan, aku punya sesuatu dalam pikiran. Baru saja Anda tidak melihat bahwa naga guntur melahap Dan Lei? Anda harus tahu apa artinya ini, yang berarti bahwa anak itu tidak akan takut pada Dan Jie di masa depan. Berapa banyak apoteker bisa terjebak di Dan Jie tempat ini, Anda tidak sadar. Selain itu, seorang apoteker Jiupin akan memperbaiki untuk pertama kalinya saya bisa membuat fangotan. Saya belum pernah mendengarnya. Anda tahu saya hanya menyiapkan 3 ramuan obat untuknya." "Apa? Kamu hanya menyiapkan 3 ramuan obat untuknya? Dia benar-benar membuatnya?" Xiao Li sangat terkejut sehingga dia segera mengevaluasi kembali bakat penyulingan Xiao Yan. "Omong kosong. Kalau tidak kamu pikir aku akan meminta untuk mengajarnya? Jenius seperti itu, apakah kamu pikir aku memenuhi syarat untuk menjadi tuannya? Aku punya firasat, di masa depan, kita orang Xiao akan menjadi brilian karena dia. Kamu mengerti maksudku sekarang lagi?" Xiao Li mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Long sepertinya mengingat sesuatu dengan segera, lalu menoleh untuk melihat Xiao Li berkata, "Ya, orang tua Xiao Li, apakah klan ini harus dilakukan setelah 3 tahun? Bisakah Xiao Yan diterima di klan sebelumnya?" Xiao Long bertanya kepada Xiang Li, dan jelas bahwa Xiao Long ingin Xiao Yan bergabung dengan klan sesegera mungkin, dan apa yang akan dia lakukan di masa depan juga milik klan, yang akan sangat bermanfaat bagi klan. Xiao Li mendengar kata-kata itu dan merenung sejenak, mengatakan, "Bukan tidak mungkin untuk maju, tapi itu agak merepotkan. Ini adalah aturan klan, dan aku takut bahwa tetua lain akan keberatan." "Tetua lain keberatan? Kat, sial! Aku akan membereskannya. Kamu harus memberi Xiao Yan keanggotaan klan sesegera mungkin." Setelah beberapa saat, aku berencana untuk membiarkan Xiao Yan pergi dan berlatih. Xiao Li mendengarkan kata-kata Xiao Long dan tiba-tiba merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Memang, jika Xiao Long benar-benar memulai badai, beberapa orang di klan akan berani bersaing dengannya. Lagi pula, apoteker masih seorang apoteker yang sangat tinggi dimanapun dia berada. Posisi dan daya tarik yang kuat, belum lagi kekuatan Xiao Long dalam semangat juang juga tidak lemah. Xiao Li tidak punya pilihan selain setuju. Xiao Long tentu saja punya alasan. Xiao Li juga mengerti. Juga, jangan lupa bertaruh. Hahaha. Xiao Long mengingatkan Xiao Li dengan bangga. Xiao Li segera melirik Xiao Long dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi di dalam hatinya ada kebanggaan lain, berbalik dan berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Long mengikuti dan datang ke Xiao Yan yang masih berdiri. "Xiao Yan, ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu satu hal. Akan ada lomba tes lain untuk semua orang Xiao dalam 5 tahun. Kamu bisa membuat persiapan. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu bisa pergi ke gunung terdekat dan berlatih. Ini bukan hal yang baik, tapi aku tidak bisa pergi denganmu. Ini tidak diperbolehkan di klan. Tolong cepat dan siapkan itu dalam beberapa hari." Xiao Long berkata kepada Xiao Yan. Pertandingan uji ini memiliki posisi yang sangat penting bagi orang-orang Xiao. Ini adalah kompetisi untuk menemukan dan menentukan murid inti dari orang-orang sebagai fokus pelatihan. Itu akan diadakan setiap 100 tahun. 5 tahun telah berlalu,
Jadi Xiao Yan memiliki 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uji ini. Xiao Yan mengangguk, tidak begitu tertarik pada pertandingan tes ini, Xiao Yan, tetapi dia juga ingin melihat kekuatan keturunan suku Xiao yang lain. Xiao Yan, ramuan yang telah kamu buat begitu lama juga lelah, kembali beristirahat dulu, dan aku akan membantu kamu untuk mengimpor klanmu sesegera mungkin. Juga, Kaisar Ming tampaknya telah mendatangimu belum lama ini, tetapi kamu memperbaiki, dia pergi dulu. Xiao Long melanjutkan ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, dan tidak apa-apa untuk bergabung dengan klan sesegera mungkin, tetapi Xiao Yan memikirkan amarah mematikan yang dia rasakan ketika dia baru saja berlatih, dan merasa bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah saat ini. Adapun mengapa Kaisar Ming mencari dirinya sendiri, Xiao Yan tidak mau mengerti, mungkin karena ia datang untuk memberi selamat kepadanya pertama kali ia berlatih. Xiao Yan hanya menebak sedikit dan tidak terlalu banyak berpikir. Leluhur Xiao Li, leluhur Xiao Long, Xiao Yan pergi dulu. Xiao Long dan Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tidak kehilangan kesopanannya, yang membuat penilaian mereka terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi. Bab 38. Keputusan 8 Hari Tiang, 1. Xiao Yan perlahan terbang ke kejauhan dengan kriket naga di sampingnya, dan setelah begitu lama menyempurnakan ramuan itu, pikiran Xiao Yan benar-benar lelah. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika melihat kulit di sebelahnya menjadi emas gelap. Peningkatan kekuatan Long Ye telah sangat membantunya. Dengan kekuatannya saat ini sebagai seorang kaisar setengah baya, Han Lao membantunya menyembunyikan napasnya sebagai tingkat menengah, bahkan jika ia menghadapi kekuatan kelas atas atau bahkan junior dari yang berusia setengah baya. Xiao Yan juga yakin bahwa dia bisa mengatasinya. Selain itu, Xiao Yan menemukan selama alkimia bahwa itu hanya jejak kekacauan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin tidak sebagus semua api yang berbeda. Alkimia memiliki kekuatan seperti itu. Jika digunakan untuk pertempuran, itu harus lebih kuat. Benar. Kita hanya perlu Fangotan disempurnakan hari ini, mari kita mempercepatnya, Long Feng. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Long Yan, energi apa yang akan menjadi ramuan kekaisaran? Xiao Yan berpikir bahwa hatinya juga bergelombang. Ramuan kaisar diperoleh oleh kaisar jiwa tahun itu, dan ramuan eliksir kaisar dapat menciptakan kaisar yang kuat di daratan. Segera, keduanya kembali ke kediaman Xiao Yan. Setelah memasuki ruangan, Long Ye mengusulkan untuk pergi ke menara. Xiao Yan mengangguk, dan setelah mengirim Long Ye, dia duduk bersila. Setelah begitu lama memperbaiki obat, konsumsi mentalnya sangat besar. Xiao Yan ingin setelah memulihkan pikirannya, dia memperbaiki dan menyerap barisan depan yang halus. Xiao Yan mulai berjuang dan mendapatkan kembali semangat konsumsi. Bang, ketukan di pintu terdengar. Xiao Yan mengutuk dalam hati, berdiri, dan pergi untuk membuka pintu. Pintu perlahan terbuka, dan ada dua wajah Xiao Yan yang tidak asing di luar. Itu adalah Kaisar Ming Tianminggu dan Xiong Yuan. Xiao Yan tidak tahu bagaimana tekad Kaisar Ming untuk memenangkannya. Selama penyulingan Xiao Yan, Kaisar Ming telah bersama keluarga Xiao. Melihat kemunculan Kaisar Ming yang tiba-tiba, Xiao Yan juga mengangkat sebelah alisnya. Apa yang Kaisar minta agar aku lakukan? Silakan masuk dan duduk, kata Xiao Yan sopan dan memperkenalkan mereka ke pintu. 3 duduk, Kaisar Ming tersenyum setiap saat. Xiong Yuan juga memandang Xiao Yan dengan rendah hati. Xiao Yan tersenyum datar dan bertanya, apakah Kaisar Ming senior mencari saya? Sebenarnya, bukan apa-apa, terutama untuk memberi selamat padamu pada latihan pertamamu dan mencapai hasil yang bagus. Ming berkata sambil tersenyum. Xiong Yuan mendeteksi napas Xiao Yan ke samping dan tidak bisa menahan cibiran. Kamu benar-benar telah dipromosikan ke tengah-tengah seorang kaisar bintang? Aku mengandalkan, kamu benar-benar jahat. Xiao Yan tersenyum rendah hati ketika dia mendengar kata-katanya dan berkata, oh, untungnya. Haha, beruntung? Xiao Yan Junior tertawa, bagaimana mungkin ada keberuntungan dengan bakat? Kali ini aku membawakanmu hadiah,
Aku tidak tahu apakah kamu menyukainya. Kaisar Ming berbicara dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah kotak giok yang terbuat dari seluruh tubuh batu giok merah. Sesaat ketika Minggi mengeluarkannya, dan siang yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah... Xiao Yan mendengus matanya tiba-tiba saat dia mencium bau dan siang yang tebal mengalir tiba-tiba. Kaisar Ming memandang Xiao Yan dan berkata dengan lembut, inilah yang saya dapatkan secara tidak sengaja. 3 kelas Kaisar Huacai dan sangat membantu dalam mempengaruhi Kaisar Bintang 2 dan 3 bintang dan secara khusus membawa mereka kepada Anda. Ming Disuan akan menyerahkan giok kepada Xiao Yan. Kaisar nomor 3. Xiao Yan mengambil kotak giok dengan gemetar dan menyesap dan siang yang kaya. Xiao Yan mencium bau dan siang, dan masa kekuatan di tubuhnya juga bergetar sedikit. Dan siang saja memiliki kekuatan seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa mengerikan energi yang terkandung dalam ramuan ini. Bagaimana Xiao Yan membela barang yang begitu mahal? Huacai dan obat Kaisar Sanpinpin, dan yang lebih tinggi dari obat Kaisar Sanpin, bahan yang dibutuhkan untuk penyulingan juga sangat berharga dalam obat Kaisar Sanpin, dan tingkat keberhasilan penyulingan apoteker kuning teratas untuk penyulingan juga tidak terlalu tinggi. Lebih dari 30% adalah Kaisar 1 bintang yang telah dipromosikan menjadi 2 bintang. Ramuan bintang 2 Kaisar ketika ia maju ke Samsung dapat membantu orang-orang yang selamat dari Kaisar untuk bertahan hidup dari Kaisar. Ini sangat mahal. Xiong Yuan sangat terkejut bahwa Kaisar Ming begitu di sampingnya. Oh, benda ini tidak berguna untuk orang tua seperti aku. Mungkin lebih bermanfaat bagimu. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa kamu juga murid namaku di Tianminggu? Xiao Yan mendengar sedikit pengertian, dan ternyata Kaisar Ming datang untuk menggambar dirinya sendiri. Mata Xiao Yan berbalik, dan elisir kelas 3 Kaisar memang menggoda, belum lagi bahwa dia awalnya adalah murid bernama Tianminggu dan memiliki pendapat yang baik tentang Kaisar Ming, jadi dia tidak akan menunda itu. Saya menyambut. Jika ada tempat di lembah Tianming di mana Xiao Yan diperlukan, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum dan memasukkan Yuhe ke atas ring. Oh, itu saja yang kamu butuhkan. Oke. Kita harus kembali ke lembah, lalu kita akan pergi. Kaisar Ming tersenyum, Xiao Yan berkata begitu, dan tujuannya tercapai, jadi dia berdiri. Xiao Yan bangkit dengan cepat, dan membagikan, terima kasih banyak atas hadiahnya, jadi jangan kirim pergi. Keluar dari pintu, cahaya Kaisar Ming bergetar, dan dia membawa sinar biru dan menghilang di pintu Xiao Yan. Melihat Kaisar Ming yang menghilang seketika, Xiao Yan mengangkat alis, dia baru saja menggunakan kompas. Sekali lagi terima kasih. Melihat ke belakang, dia menutup pintu dan melirik ke langit. Itu tidak terlalu dini, tangannya bergetar, dan botol batu giok dipegang di tangan Xiao Yan. Fan Choutin. Xiao Yan menjilat bibirnya dan melambaikan tangannya, karena Xiao Yan merasakan banyak kewaspadaan di antara kerumunan ketika dia pertama kali berlatih. Setelah membuat jejak jiwa di ruangan itu, dia dengan hati-hati mengeluarkan menara roh virtual Zihen, dan ketika rohnya bergerak, sosok Xiao Yan menghilang ke dalam ruangan, dan sebuah menara emas ditangguhkan di tengah ruangan. Bab 39, Keputusan 8 Hari Tiang, 2. Xiao Yan baru saja memasuki menara spirit virtual Zihen, dan rasa yang akrab datang padanya. Cahaya di sampingnya bergetar, dan San Lao muncul di samping Xiao Yan. Saya belum pernah mendengar ramuan dari kelas kekaisaran selama ribuan tahun. Saya tidak berharap bahwa masih ada ramuan tingkat rendah. Xiao Yan memurnikan obat-obatan Zhuang Lao secara alami tahu bahwa begitu Xiao Yan masuk, ia muncul di Xiao Yan. Di sebelahnya, menghela nafas dan berkata, tingkat rendah, alis Xiao Yan terangkat. Meskipun Kaisar Pinyin dikatakan sangat rendah di daratan Kaisar Du, itu tetap elisir. Ini memiliki kegunaan besar bagi sebagian besar Kaisar 1 bintang. Imperial Pinyin adalah elisir tingkat terendah. Tentu saja, hanya apoteker tingkat tinggi yang berani mengatakan ini.
Jika seseorang yang bukan apoteker bukan orang yang berani berbicara seperti ini kecuali dia hegemon? Aku tidak menyangka lelaki tua berjubah biru itu berkata begitu. Mungkinkah dikatakan dia juga seorang apoteker? Senior juga seorang apoteker. Xiao Yan bertanya dengan takjub. Han Lao melirik Xiao Yan, mendengus, dan berkata dengan arogansi dan jijik, "Apoteker itu? Apa apoteker itu? Apa yang Anda sebut ramuan kelas atas tidak kentut di mata saya? Seperti apa pina kedua kaisar dan pina ketiga kaisar?" Ketika Xiao Yan mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan batuk. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Zhan Lao. Dia melirik Zhan Old. Identitas Zhan Old tidak jelas. Xiao Yan tidak bisa mendeteksi bau Zhan Old yang membuatnya cukup skeptis. Lalu bertanya, "Apa kabar?" Hei, bagaimanapun juga, aku tidak dapat mengingat siapa diriku. Apoteker itu benar-benar bodoh, dan ketika kamu naik ke tingkat ketiga, aku yakin kamu tidak akan memikirkan leluhur Xiao Longmu betapa kuatnya itu. Lantai 3, Xiao Yan mendengar itu, mengingat informasi yang telah membanjiri pikirannya sendiri. Menara roh virtual Zichen dibagi menjadi 22 lapisan. Lapisan kedua adalah lapisan Gongfa, dan lapisan ketiga tiba-tiba diingat. Lapisan ketiga adalah lapisan bahan obat. Xiao Yan langsung menangis. Xiao Yan sangat ingin tahu tentang menara. Setelah latihan itu, Xiao Yan merasa agak pusing karena ada sesuatu yang menghisap menara itu. Haha, bekerja keras, tunggu kekuatanmu menjadi lebih kuat, dan ada banyak hal yang menunggu untuk kamu jelajahi. Kamu telah menyerap ramuanmu sebelum pergi ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk. Lapisan kedua adalah lapisan Gongfa. Apakah ada lapisan Gongfa di atas lapisan yang terbakar? Xiao Yan tidak dapat membantu berpikir bahwa jika bukan karena almarhum, dia tidak akan bisa mencapai hari ini. Xiao Yan berjalan perlahan menuju pusat. Di tengah lapisan pemurnian, ada sosok dengan jejak guntur emas dan kilat. Gambar ini adalah burung hantu naga yang sebelumnya memasuki Zichen Virtual Spirit Tower. Xiao Yan menatap capung yang bersinar terang dan tersenyum dengan nyaman tanpa mengganggunya di masa lalu. Setelah memajukan dirinya sendiri, nampaknya atmosfer di menara ini juga telah diperkuat dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan merasakan tekanan dan secara bertahap bergerak maju. Dengan masuknya Xiao Yan secara bertahap, tekanan di dalam menara menjadi lebih dan lebih, tetapi tekanan ini diam-diam memadamkan semangat juang di tubuh Xiao Yan. Semakin besar tekanan, semakin jelas efek pendinginannya. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Menara emas ini benar-benar aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Setelah menemukan posisi yang tepat, dia perlahan-lahan duduk dan tidak langsung mengeluarkan elisir untuk disempurnakan. Sebagai gantinya, dia menyesuaikan semangat juang ke keadaan puncak, dan kemudian dengan hati-hati mengambil batu giok dengan Vancouver. Keluarkan botolnya. Setelah mengambil aroma yang dalam dari dan siang, Xiao Yan perlahan-lahan menuangkan vanila di botol giok ke telapak tangannya. Begitu elisir masuk ke telapak tangan Anda, energi yang kaya menyapu. Melihat wandan di tangannya, permukaannya memiliki pola dan seperti sutra, yang masing-masing tampaknya memiliki kekuatan besar. Xiao Yan tidak bisa menahan ludah. Mengambil napas dalam-dalam, dengan paksa menekan keinginan hatiku untuk menunggu, segera Fancomi dan berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiao Yan. Badai energi menyapu, dan begitu elisir memasuki tubuh, kelompok roh jagoan dalam dantian secara langsung bungkus elisir di dalamnya. Dengan wajah tenang, Xiao Yan dengan cepat membentuk sidik jarinya dengan tangannya, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Racun samar di tubuhnya bergerak di jantung, cepat terjerat dengan kekuatan obat murni yang kuat, dan kemudian mulai penyempurnaan gila. Di tengah-tengah menara pelatihan, udara tenang tiba-tiba berdenyut, sedikit energi kuning meresap dari udara, dan kemudian terus-menerus jatuh ke tubuh Xiao Yan. Energi kuat Vanguard meledak dalam waktu singkat, dan mulai menyapu semua meridian dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menggigit bibirnya, dan kekuatan elisir kekaisaran ini juga diharapkan. Tiba-tiba ada suara teredam di tubuh, massa energi meledak dengan keras di meridiannya sendiri,
dan Xiao Yan membuat suara berdengung, dan energi eliksir kekaisaran benar-benar datang. Energi secara bertahap meledak di pembuluh darah Xiao Yan. Setelah ledakan, itu diperbaiki pada tingkat kehancuran dan kehancuran. Ledakan memperbaiki dan memperbaiki ledakan. Tubuh Xiao Yan beredar seperti ini, dan energi dari ramuan kekaisaran secara bertahap itu diserap. Awalnya karena masih ada beberapa perkelahian terburu-buru setelah dipromosikan, tiba-tiba menjadi jauh lebih stabil. Didukung oleh semangat juang yang kuat, semangat juang dibungkus dengan energi kuning pucat dan disempurnakan dengan gila, meskipun kekuatan obat murni terus disempurnakan, mereka tampaknya mengalir terus-menerus. Setiap kali kekuatan tempur disempurnakan, itu akan ada lebih banyak energi kuning pucat yang datang. Dengan pemurnian dalam tubuh dan injeksi terus-menerus dari roh-roh yang bertarung secara in vitro, roh-roh pejuang Xiao Yan dalam tubuh secara bertahap telah mengisi sebagian besar pembuluh darah. Siapa? Beberapa jam kemudian, semangat juang Xiao Yan perlahan memudar. Melihat kelompok roh juang Xiao Yan, ia menjadi lebih solid dari sebelumnya, mengambang di tubuh Xiao Yan dengan mantap. Penyulingan garda depan selesai. Energi dari garda depan ini jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Obat kaisar sepertinya tidak bisa memuaskannya sekarang. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki perasaan tentang kata-kata Lama San. Sedikit gas putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Xiao Yan, dan ada sedikit rasa panas di gas putih itu. Xiao Yan membuka matanya perlahan, dan matanya menjadi lebih istimewa sekarang. Itu terlihat seperti genangan air, tetapi tidak keluar dari dasar. Tampaknya elisir kekaisaran tidak bisa memuaskan saya sekarang. Meskipun efek ini juga baik, itu jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Xiao Yan bergumam merasakan kekuatannya saat ini. Kaisar Pingin awalnya hanya memiliki sedikit kegunaan untuk kekuatan kaisar 1 bintang, yang dapat membuat kekuatan semangat sedikit terburu-buru, yang tidak buruk. Xiao Yan berdiri, tekanan asli, sekarang menghilang tanpa bayangan hilang. Setelah pindah, Xiao Yan segera tidak bisa menunggu. Perawakan asli San Lao di kejauhan seperti kilat. Beberapa langkah samping datang ke Xiao Yan. Bab 40, Keputusan 8 Hari Tiang, 3. Nak, jika kamu ingin pergi, pergi sekarang, dan sekarang kamu hampir siap untuk pergi ke lantai 2. Mata Xiao Yan langsung menyala. Lapisan kedua adalah lapisan Gongfa. Saya tidak tahu apakah ada Gongfa yang telah melampaui metode yang menentukan. Xiao Yan sangat ingin tahu dan berjalan menuju berkas cahaya. Dekat dengan sorotan cahaya, Xiao Yan merasakan energi yang kuat, tetapi tampaknya tidak berdampak banyak pada kekuatan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan dengan cepat berjalan. Balok cahaya yang diisi dengan energi besar terhubung ke lantai atas dan bawah. Xiao Yan melirik sorotan cahaya dan melangkah masuk. Baz! Ketika Xiao Yan melangkah, sorot-sorot energi tiba-tiba bergetar hebat, dan suara berdengung aneh keluar lagi. Kemudian, kekuatan meremas yang kuat datang dari segala arah, mencoba menghentikan Xiao Yan masuk. Menghadapi pemerasan sinar energi, mata Xiao Yan sedikit terkondensasi, dan kemudian dia mendengus, dan tubuh bersandar sedikit diluruskan lagi, dan kemudian perlahan-lahan memasuki sinar cahaya dengan langkah kaki lambat tapi mantap. Masuk. Oh, saat Xiao Yan melangkah selangkah demi selangkah, pancaran energi itu juga berdesir seperti lapisan-lapisan gelombang air. Kemudian, riak-riak itu menjadi semakin dan semakin intens, dan tubuh Xiao Yan berada di bawah riak-riak seperti itu. Perlahan menghilang. Sungguh pria kecil yang baik. Pria tua di belakang Xiao Yan menatap sosok keras kepala Xiao Yan dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengungkapkan jejak penghargaan di matanya. Aku harap kamu benar-benar bisa mewarisi menara Shenzhen Ethereal ini, jadi tugasku akan selesai. San Lao bergumam sendiri, dan bahkan setelah selesai berbicara, tubuh berputar menghilang ke lapisan pemurnian. Mata Xiao Yan cerah, dan tubuhnya tiba-tiba muncul dari sorotan cahaya, dan pemandangan indah segera memenuhi mata Xiao Yan. Wohoho! Di ruang ini, klaster cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya terbang,
Xiao Yan meraihnya dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba volume latihan muncul di tangannya. Tianji! Keputusan hantu! Beberapa karakter muncul. Mata Xiao Yan menyala, dan dia melihat masa cahaya energik yang terbang di sekitar tiba-tiba dan menyadari bahwa ini bukan masa cahaya energi, tetapi semuanya adalah latihan nyata, dan ada banyak latihan urutan surgawi yang ada. Bagaimana bisa Xiao Yan tidak terkejut? Murid gelap Xiao Yan tiba-tiba menyusut seukuran mata pin. Apa artinya begitu banyak latihan ordo surgawi? Bahkan latihan ordo surgawi di antara orang-orang Xiao mungkin diberi nomor. Ketika Xiao Yan terkejut, ada kilatan bayangan di sampingnya. Han Lao muncul di sampingnya, menyaksikan Xiao Yan yang terkejut berkata, Tianji terlalu rendah untukmu. Sayangnya, lihat bagian tengah volume itu bukan, itu hal yang baik. Xiao Yan membeku. Di mulut Han Lao, sepertinya semua yang dia pikir luar biasa adalah sampah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, melirik ke arah yang ditunjuk Han Lao, dan berjalan. Melihat sekeliling dengan hati-hati, ada 4 sinar energi di sekitar, dan di setiap balok ada volume latihan. Xiao Yan melihat sekeliling. Latihan dengan warna biru muda mungkin latihan dengan berat nyata. Di tengah-tengah 4, ada seberkas cahaya yang diisi dengan suasana api. Sinar merah jelas beberapa kali lebih besar dari sinar biru di sekitarnya. Sinar cahaya ini persis apa yang ditunjuk Han Lao kepada Xiao Yan. Beberapa sinar cahaya hampir mendukung seluruh lapisan gongfa. Cahaya yang muncul dari sinar cahaya menerangi seluruh lapisan gongfa menjadi ruang biru yang samar. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk melihat pemandangan yang begitu aneh. Mulut, pemandangan ini adalah pertama kali saya melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan, gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbang di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan berjalan di depan sorotan cahaya merah, dan telapak tangannya merentangkannya, meraih klaster cahaya di sorotan cahaya merah dan meraih. Saat tangan Xiao Yan meraih sinar cahaya, seluruh lapisan latihan bergetar. Tiba-tiba, Xiao Yan merasakan keringat dingin di dahinya. Selalu ada kekuatan yang kuat di ruang ini yang menekan dirinya sendiri. Telapak tangan Xiao Yan menjulur ke dalam sinar cahaya, jarinya menyentuh massa cahaya. Xiao Yan hendak membuka tangannya untuk meraihnya. Tiba-tiba, massa cahaya itu berubah menjadi massa energi dan menembus tubuh Xiao Yan melalui jari-jari Xiao Yan. Menuangkan ke dalam pikiran Xiao Yan, pria tua yang berdiri di belakang Xiao Yan, sejumlah keanehan segera melayang di wajahnya. Aku tidak menyangka bocah ini akan meminta orang Bajit untuk menyetujuinya. Pada saat ini, informasi yang kuat membanjiri kepala Xiao Yan. Masuknya informasi ini membuat kepala Xiao Yan sedikit berkedut. Xiao Yan segera duduk bersila, berkumpul, dan dengan cepat memilah-milah informasi yang datang tiba-tiba. Karakter Baji Tiande dengan cepat dicetak dalam pikiran Xiao Yan. Informasi yang rumit secara bertahap diluruskan oleh Xiao Yan. Dia segera terkejut, karena di antara banyak pesan ini, ada keputusan yang membakar. Terbakar? Ada terbakar. Ada gebrakan di benak Xiao Yan. Mengapa masih ada api? Pada saat ini, Xiao Yan, selain terkejut dan terkejut, lebih bingung, dan hanya datang ke benua ini selama beberapa hari. Bagaimana dia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri? Pertama, makhluk misterius yang tidak dikenal menyerang dirinya tanpa alasan, dan kemudian secara tidak sengaja diselamatkan oleh penjaga parit yang mengaku sebagai kota yang terkoyak, kemudian ia dibawa pergi oleh Kaisar Ming, dan kemudian ia diserang oleh suku Iga di tengah jalan. Bagi orang-orang Xiao, sebuah naga Jiu Xuanjin Thunder yang penuh teka-teki mengikuti dengan tak terbayangkan, dan kemudian pagoda Zichen Suling yang misterius muncul. Memikirkan banyak kebetulan ini, Xiao Yan jatuh ke dalam meditasi. Saya tidak tahu berapa banyak rahasia yang tersisa. Melihat kembali ke berbagai adegan di daratan Kaisar ketika ia pertama kali tiba, Xiao Yan merasa bahwa ia telah diselimuti sebuah misteri besar. Sepertinya masih banyak hal yang menungguku, Imo, mulai denganmu,
kamu mangsa pertamaku. Ada sedikit tanda pembunuhan di mata Xiao Yan. Menurut spekulasi dia, jika dia ingin mengetahui kebenaran masalah ini, aku khawatir dia harus mulai dengan pengajaran Yimo. Xiao Yan berbalik dan dengan hati-hati mencerna informasi itu.